Bab 7. Gandu. Aku senang kok malam ini. Aku malah yang mau minta maaf, papaku kasar sekali sama kamu tadi. Udahlah, Fei. Aku udah biasa kok. Kamu jangan nangis dong. Aku belum pernah melihat kamu nangis seperti ini. Aku jadi merasa bersalah, kamu menangis karena aku. Aku nangis karena aku baru sadar, kok bahagia tuh susah amat dapatnya. Untuk senang-senang barang semalam aja, aku mesti berbohong, mesti dimarahi habis-habisan sama papa. Kamu beruntung sekali, Ndu. Kamu welcome kapan aja ke rumahku, Fei. Niken terdiam. Aku dilarang keras ke rumahmu. Papa ngancam, kalau sampai kejadian malam ini terulang lagi, aku bakal dimasukin ke sekolah asrama. Mending mati aku daripada masuk asrama. Jadi malam ini adalah yang terakhir kali kamu melihat aku di rumahmu. Aku nggak berani lagi. Terima kasih buat malam yang indah tadi, Ndu. Aku nggak akan pernah lupa. Kata Niken setengah terisak. Sudah. Jangan nangis lagi, dong. Fei, aku percaya, di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Kamu harus yang sabar. Percaya deh, banyak jalan untuk meraih kebahagiaan. Tinggal kita mau ambil kesempatan yang ada atau enggak. Aku pasti bantu kamu, kapan saja. Mendengar itu, Niken seperti mendapat separuh kekuatannya kembali. Benar juga yang kamu bilang, Ndu. Setidaknya aku masih punya kamu. Nah, gitu dong. Supaya kamu lega, sepertinya aku mesti bilang sesuatu. Tadi, begitu aku pulang, aku langsung diinterogasi. Kayak kamu tuh pacarku aja, Fei. Semua bilang kamu cantik. Malah Mas Adit bilang dia naksir kamu. Tapi kamu tadi memang manis deh, kelihatan lain dari biasanya. Mungkin karena kamu pakai rok. Gimana, sudah tambah oke sekarang? Tanya Pandu yang kata-katanya selalu terdengar manis di telinga Niken. Niken tertawa kecil. Ada-ada saja, Tapi makasih Ndu. Aku udah nggak sedih lagi kok. Sungguh, nih. Iya. Jangan khawatir. Bukan Niken namanya kalau nggak tahan banting. Ya udah, kalau gitu aku udahan dulu. Ngantuk nih. Aku mesti pulang terus langsung bobo. Pulang, emangnya kamu ini di mana? Tanya Niken bingung. Di wartel non. Cari mati deh kalau aku telepon dari rumah. Rumah masih ramai sekali, lagi. Aku bisa abis digodain mereka seperti tadi. Mending jalan sedikit ke wartel. Gerutu Pandu. Ya sudah, pulang sana. Makasih sekali lagi Ndu, dan maaf atas sikap papaku tadi. Gak aku masukin hati kok. Selamat tidur, Fei. Siang itu, saat jam pulang sekolah, Wulan terengah-engah menghampiri Niken yang sedang sibuk di teater, mengurus geladi bersih buat acara panggung gelar seni besok. Niken. Panggil Wulan sambil berlari menuju panggung. Ada apa, sih? Wulan sibuk mengatur nafasnya. Niken mengisyaratkan pada anak-anak sound system untuk istirahat sejenak. Pandu, Nick. Dia sama Jimmy ada di halaman parkir belakang, berantem kata anak-anak. Mereka pada ramai-ramai mau nonton di sana. Cepetan dong. Niken spontan menaruh mapnya di tangga panggung, langsung lari menuju ke halaman parkir motor dan sepeda di belakang sekolah. Belum sampai halaman parkir, dari jauh sudah terdengar suara ribut-ribut. Niken mempercepat larinya. Wulan yang sudah kelelahan cuma bisa mengikutinya dari belakang. Sesampai di situ, Niken tidak bisa melihat apa-apa, karena banyak orang berkerumun di situ. Susah payah dia berusaha menembus kerumunan ke arah tengah. Benar saja, Pandu dan Jimmy ada di tengah-tengah kerumunan. Pipi Pandu merah kena jotosan. Ada darah di sudut bibirnya. Baju mereka kotor dan amburadul. Rambut keduanya acak-acakan. Stop. Apa-apaan sih kalian ini? Teriak Niken, karena suasana masih begitu bising. Dia yang mulai. Telunjuk Pandu mengarah ke Jimmy. Aku nggak mau tahu siapa yang mulai.
Sudah, ayo ikut aku ke UKS. Keduanya tidak ada yang beranjak dari tempat mereka berdiri masing-masing. Niken mengulangi lagi, mau ikut aku ke UKS apa enggak? Aku nggak akan pergi dari sini sebelum masalah ini diselesaikan, kata Jimmy ngotot. Masalah apa, dan bisakah itu diselesaikan dengan cara kayak gini, tanya Niken. Kamu masalahnya, tuding Jimmy. Niken tersontak kaget. Aku, tanya Niken. Iya. Kamu, Niken. Dia menuduh aku yang enggak-enggak sama kamu kemarin malam. Katanya aku ngerebut pacarnya. Dia bilang, Niken itu hak miliknya dia. Gak ada orang lain yang boleh sentuh dia. Aku bilang, Niken itu bukan hak milik siapa-siapa. Dan lagi, aku sama Niken cuma berteman. Dia nggak percaya malah nantang. Jawab Pandu emosi. Aku cuma bilang, kamu harus menjauhi Niken, dia milikku. Kamu ngotot nggak mau kok. Siapa yang nggak emosi, balas Jimmy. Stop. Sudah cukup. Muak aku mendengarkan argumen kalian. Jimmy, Pandu benar. Aku sama dia cuma teman, dan aku belum menjadi hak milik kamu. Aku juga nggak mau Pandu jauhi aku, kata Niken membela Pandu, setelah mengetahui duduk permasalahannya. Ya sudah kalau memang maumu begitu. Tapi aku nggak berani tanggung jawab kalau papamu sampai tahu kamu belain Pandu dalam masalah ini, kata Jimmy setengah mengancam. Tunggu, kata Pandu. Jangan bawa-bawa papa Niken di sini. Ini masalah antara kita. Kamu nggak boleh campur aduk begitu, dong. Anak-anak masih ribut. Niken merasa jengkel sekali. Apalagi setelah mendengar ancaman Jimmy tadi. Bubar. Semuanya bubar, kata Niken dengan suara lantang. Mereka semua lalu bubar jalan. Niken kalau sudah marah gempar, deh. Tinggal Jimmy, Pandu dan Niken yang ada di situ. Niken merogoh saku bawahannya, lalu memberikan tisu, satu buat Pandu, satu buat Jimmy. Jim, aku bener nggak ada apa-apa sama Pandu. Kita cuma teman baik. Aku nggak pernah larang kamu bergaul dengan siapapun, kan? Kenapa kamu nggak beri aku kebebasan yang sama? Niken, akuilah. Kita pun nggak pacaran. Status kita cuma sedikit lebih baik dari kamu dan Pandu. Kamu bisa bilang kamu nggak ada apa-apa sama Pandu. Tapi kamu juga bisa bilang kamu nggak ada apa-apa sama aku. Aku cuma ingin kamu hargai aku sedikit. Apa yang kamu mau, pacaran sama aku udah bilang, aku nggak bisa pacaran sama kamu, karena aku nggak cinta sama kamu. Itu karena kamu nggak pernah mau berusaha untuk itu, sanggah Jimmy. Niken diam saja. Demikian juga Pandu. Kamu sama sekali nggak pernah tersenyum kalau ketemu aku. Apapun yang aku lakukan, kamu nggak pernah terhibur. Belakangan ini aku perhatikan, kamu selalu ceria setiap ketemu Pandu. Siapa yang nggak jengkel, kami punya banyak kesamaan. Belum sempat Niken melanjutkan kata-katanya, Jimmy sudah menyerobot. Apa katamu, banyak kesamaan, yang aku lihat justru banyak perbedaan. Dia anak Jawa, Niken. Bukan Chinese seperti kita. Muka Niken memerah. Telinganya memanas. Niken gak bisa bilang apa-apa karena jengkel sekali, sekaligus malu sama Pandu. Pandu yang lalu menyahut, benar sekali kamu, Jim. Kamu cuma punya satu kesamaan sama Niken. Sama-sama bermata sipit. Lain dari itu tidak. Niken berjiwa besar, berhati mulia, temannya banyak. Kamu, jiwamu kerdil, hatimu busuk, temanmu cuma sebatas orang yang ingin memanfaatkan kekayaanmu. Kata-kata Pandu tadi walaupun memang benar adanya, terdengar begitu pedas di telinga. Jimmy mulai bergerak mendekati Pandu, bermaksud menjotosnya lagi. Niken mencegahnya. Jimmy, sudahlah. Rasanya kita berdua nggak ada harapan lagi. Aku akan minta mama untuk membatalkan semuanya. Niken, jangan bilang begitu dong. Maafin aku tadi termakan emosi. Kamu boleh berteman dengan Pandu, ayolah. Maafkan aku.
bujuk Pandu yang kaget mendengar kata-kata Niken. Pergilah, Jimmy. Sudah nggak ada apa-apa antara kita. Muak sekali Niken melihat wajah Jimmy. Merasa sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Jimmy lalu berkata, baiklah, Niken. Tapi aku nggak akan pergi sebelum bilang sesuatu yang aku mau bilang dari dulu. Kamu perlu belajar mencintai orang, Niken. Kalau nggak, kamu nggak akan pernah bahagia. Setelah Jimmy pergi, Pandu duduk di trotoar dekat Niken. Kamu nggak apa-apa, Fei. Niken diam saja. Dia masih memikirkan kata-kata Jimmy barusan. Fei. Hah, apa, kamu ngaget-ngagetin aku aja, Ndu. Niken terkaget dari lamunannya. Kamu nggak apa-apa, kan? Pandu mengulangi pertanyaannya. Yang papa tuh kamu. Tuh lihat, bibirmu berdarah gitu. Nggak sakit, apa? Kata Niken sambil mengambil tisu satu lagi dari sakunya. Pelan-pelan luka di bibir. Pandu dia bersihkan dengan tisenya. Aduh. Pandu mengerang kesakitan. Sakit ya, salah sendiri. Kenapa mesti berantem sama Jimmy? Sekarang yang sisa tinggal sakitnya, kan? Pelan-pelan dong. Pandu masih mengaduh-aduh. Ya ini udah pelan-pelan, tahu, kamu tahan sedikit lah. Manja bener. Baru kali ini Pandu melihat wajah Niken begitu dekat. Dari dekat gini jadi tambah jelas manisnya. Wajah Niken bersih tanpa noda sedikit pun. Gak ada jerawat, bisul, atau kurap. Niken jadi sadar Pandu dari tadi memperhatikannya. Kenapa? Tanyanya. Jujur aja, kamu manis sekali, Fei. Cowok yang berhasil dapetin kamu bakal beruntung banget. Aku juga nggak nolak kalau diberi kok. Heh. Kalau ngomong yang bener. Duh. Jangan kasar gitu dong, perih nih. Kata Pandu memegangi dagunya. Makanya jangan macem-macem. Kata Niken mengancam. Aduh, iya deh. Iya. Pandu pasrah sambil memonyongkan bibirnya untuk dibersihkan lukanya. Niken tiba-tiba teringat sesuatu. Oh. Iya. Aku mesti segera kembali ke teater. Aku belum selesai ngatur gladi bersih buat besok. Aku mesti double check ke Jabrik apa mereka jadi tampil. Kemarin sih mereka bilang jadi. Aku boleh ikut lihat gladi bersihnya. Lihat nggak boleh. Harus ikut bantu angkut-angkut. Kalau nggak males, ya. Katanya sambil mengikuti Niken ke teater. Untung anak-anak masih sabar nunggu di dekat panggung. Junet, salah satu anak yang tugas MC besok, melapor. Niken, anak dekorasi hari ini mau ngelembur sampai malam. Speaker-speaker ini mau ditaruh di mana? Ditaruh di belakang panggung aja, jadi besok gampang ngeluarinnya lagi. Kamu udah latihan sama Henny? Tuh di belakang panggung. Dia grogi banget, dia maunya semua naskah ditulis, katanya mau dihafalin di rumah. Aku udah bilang, itu nggak baik. Lupa satu nanti lupa semua. Mending relax aja. Coba deh kamu yang ngomongin. Ya kamu yang sabar ngelatih dia. Maklumlah, dia kan masih kelas 1, baru pertama kali ini dia MC di panggung. Aku nggak akan pilih dia kalau aku nggak yakin dia mampu. Kamu mesti bisa bikin dia nyantai, lebih percaya diri. Oke deh. Kata Junet menuju ke belakang panggung. Bear. Panggil Niken. Yang dia maksud Hengki, yang panggilan akrabnya memang Comberan. Itu gara-gara waktu perpeloncoan awal masuk SMA dulu, dia memaki diri sendiri waktu jatuh di Comberan. Kebetulan salah satu orator berdiri di dekatnya. Dengan alasan itu Comberan di SMA Antonius, termasuk barang langka, harus dicintai. Terus dia disuruh duduk di Comberan, sambil minta maaf karena sudah memaki-maki Comberan. Sejak itu dia dipanggil Comberan. Hengki itu yang dia tugaskan penanggung jawab tim dekorasi panggung. Ber, kata Junet, anak-anak dekor mau ngelembur ya, kamu yakin betul mereka mau ngelembur, aku nggak mau mereka nanti mengomel di belakang lo. Bener kok, Niken. Mereka malah merasa nggak enak sendiri karena belum selesai sampai hari H-1.
Mereka yang minta untuk diizinkan kerja sampai selesai. Tapi kayaknya nggak bakal sampai malam, kok. Paling sore nanti udah kelar semua. Baiklah kalau gitu. Aku nanti bilang Mas Manto, yang jaga sekolah. Oh, iya, Niken. Sandra baru aja pulang. Dia kan kamu tugasi mengatur jalannya acara gladi bersih hari ini. Baru aja selesai setengah jam yang lalu. Dia pesan ke aku, dia harus pulang cepetan. Tapi pelaksanaan gak jauh beda dari jadwal. Gak molor-molor. Semua band pendukung termasuk Jabrik juga sudah dia hubungi. Semua oke. Bagus. Endang jadi menari besok. Wah, gak tahu. Sandra gak bilang. Aku sih denger kalau dia sakit. Wulan tadi pesan, dia mau beli makanan buat anak-anak, nanti balik kemari lagi. Tanya ke dia deh, mungkin dia tahu. Oke. Aku nanti pulangnya sesudah anak dekor kelar, kok. Gak usah, Niken. Kamu pulang aja. Kamu dari pagi tadi udah di sini terus. Suara kamu aja udah serak-serak banjir begitu. Entar besok gak layak tampil loh. Gak apa-apa. Aku gak bisa tenang sebelum segalanya selesai. Kalau pulang bisa-bisa aku balik ke sini lagi. Lagian aku kan bisa bantu-bantu. Silahkan aja. Ndu. Kita butuh tambahan tenaga dari regu perlengkapan. Kita lagi dalam rangka mau mindah-mindahin perlengkapan band dari panggung, biar anak-anak dekor kerjanya lebih leluasa. Siap bos. Ruangan ini juga perlu dibersihin. Apalagi sesudah kalian selesai dekor nanti pasti tambah banyak sampahnya. Aku siap bantu sampai kelar nanti. Makan makaan. Teriak Wulan. Dengar kata makan, anak-anak menghambur ke arah Wulan dan dengan sukarela membawakan kantong-kantong plastiknya berisikan nasi goreng itu. Gak salah kamu di seksi konsumsi, Wulan. Kamu gak pernah biarin kita-kita ini kelaparan. Puji Pandu. Wulan menyeret Niken menjauh dari yang lain. Nik, si Endang gak jadi nari besok. Acaranya diganti Sulis yang setelah dipaksa-paksa mau juga manggung komedi sendirian. Oh, ya sudah. Sebenarnya gak usah diganti juga, kita udah cukup punya banyak acara kok. Nik, tadi Jimmy sama Pandu gimana? Sudah gencatan senjata? Tanya Wulan dengan nada khawatir. Ruwet dah, Lan. Jimmy keterlaluan banget. Akhirnya aku suruh dia pergi. Bab 8. Acara perjodohan akan aku batalkan. Separah itu, Niken mengangguk. Si Pandu suka sama kamu. Enggak. Siapa yang bilang? Tanya Niken heran. Lah tadi, kenapa mereka berkelahi? Itu mah karena Jimmy yang kelewat cemburu aja. Nik, kalau misalnya, ini cuma misalnya lo ya. Misalnya Pandu suka sama kamu, kamu mau nggak sama dia? Nggak. Aku kan udah bilang, aku nggak mau pacaran. Sungguh, Nik, tanya Wulan. Sungguhan. Kenapa sih kamu naksir dia ya? Wulan naksir Pandu rupanya ya, goda Niken. Bukan aku. Ratna. Dia tadi nangis waktu dengar Pandu berantem sama Jimmy gara-gara kamu. Tahu sendirilah si Ratna. Cengengnya minta ampun. Dia pakai acara mendekam di kapel segala loh. Nangis sehabis-habisnya di situ. Sampai Romo sama Koster yang lagi bersih-bersih di sakristi jadi bingung dibuatnya. Kalau kamu gak keberatan, aku mau kamu ngomongin Pandu soal Ratna. Soalnya dia kayaknya masih di kapel sekarang ini. Gak mau keluar-keluar. Gak mau makan segala. Siapa tahu Pandu bisa bujuk dia. Tolong Nik. Kenapa kamu gak bilang ke Pandu sendiri? Ayolah, gampangan kamu yang bilang ke dia. Dia pasti menurut sama kamu. Bujuk Wulan. Iya deh, nanti aku bilangin. Tapi dia harus angkut-angkut speaker gede-gede itu dulu sama anak-anak. Abis itu ya. Duh. Sapa Niken waktu Pandu baru saja selesai angkut-angkut, sambil menyodorkan tisu untuk mengelap keringatnya. Kamu hari ini promosi tisu apa gimana sih? Aku udah ngabisin 3 tisumu hari ini.
Kayaknya kamu butuh satu lagi deh, kata Niken sambil menyodorkan satu tisu lagi. Tapi yang ini buat Ratna. Ratna, tanya Pandu bingung. Heh, dia nangis sesiangan di kapel tuh. Terus apa hubungannya sama aku? Erat sekali. Dia nangis lantaran tahu kamu berantem sama Jimmy tadi, dan dia tahu itu gara-gara aku. Sama seperti Jimmy, dia pasti merasa sedikit banyak cemburu. Banyak, mungkin. Lantas, aku bisa apa? Tanya Pandu masih tak mengerti. Tuh anak belum makan siang, dari tadi menangis terus, bikin bingung orang. Kalau nggak cepat-cepat ditolong, dia bisa pingsan, kehabisan tenaga karena belum makan, atau lebih parah, kehabisan air mata. Aku nggak berminat meladeni dia hari ini. Capek, jawab Pandu ogah-ogahan. Ayo, dong. Aku juga merasa bersalah, nih. Paling nggak, temui dia. Jelasin kalau nggak ada apa-apa antara kita. Jadi dia nggak salah paham, dan yang penting nggak menangis terus. Kamu sungguh-sungguh ingin aku deketi dia, Fei. Kata Wulansi, dia cinta sama kamu. Gak tahu gimana kok dia bisa cinta sama orang konyol kayak kamu, tapi kenyataannya emang iya. Ratna cantik, lembut. Itu kan kriteria cewek idamanmu, kalau nggak salah. Kenapa nggak diembat aja? Baiklah. Aku akan bujuk dia untuk pulang dan nggak nangis lagi. Rasanya nggak bakal susah sih. Nanti aku balik ke sini lagi. Duh, nggak usah cepat-cepat kembali ke sini juga nggak apa-apa. Kamu bakal aku butuhin lagi nanti kalau anak-anak dekor selesai. Pandu mengangguk ragu, lalu berlalu dari situ, menuju ke arah kapel di depan. Ini hari Minggu sore, hampir malam. Gelar seni sudah secara resmi dibuka tadi pagi. Niken seharian tadi sudah banjir keringat karena dari tadi sibuk mondar-mandir, lari ke sana kemari. Rambutnya dikuncir ekor kuda di belakang, jadi tidak mengganggu. Dari tadi siang dia tidak sempat pulang. Niken sengaja bawa baju ganti, jadi dia tadi bisa mandi dan ganti baju di kamar mandi sekolah, untuk acara band nanti malam. Bandnya akan menjadi acara pembukaan pentas band malam ini. Acara puncaknya si Jabrik Band. Niken, si Henny demam panggung, tuh, aku udah berusaha nenangin dia, tapi kayaknya gagal total. Tolong dong, keluh Junet. Niken mengangguk mengerti, lalu menghampiri Henny yang duduk di belakang panggung yang sedang komat kamit menghafal naskahnya, seperti sedang menghafal mantra saja. Melihat Niken datang menghampirinya, Henny langsung berdiri dan mengeluh, Niken, kamu gantiin aku jadi MC hari ini ya. Aku nggak sanggup, aku takut. Kenapa mesti takut? Niken memegangi tangan Henny. Dingin sekali tangannya. Keringat dinginnya sudah membuat kertas naskah yang dipegangnya jadi bergelombang dan kucel. Aku udah bilang sama Junet, aku nggak mungkin milih kamu jadi MC kalau aku nggak yakin sama kemampuanmu. Aku tahu kamu bisa, Henny. Lanjut Niken dengan nada mantap. Kamu sepertinya sudah salah pilih, Niken. Aku nggak bisa. Kamulah yang nggak sadar sama kemampuanmu sendiri, Hen. Buang deh itu naskah. Kamu mesti ngomong dari dalam hati kamu. Pandu yang juga berdiri di dekat situ, sedang mempersiapkan diri untuk manggung di acara pertama, membisikkan sesuatu pada Niken. Lalu dia berlalu. Sebentar saja dia datang lagi, membawa Galih. Tanpa babi bu, Galih mencium pipi Henny, lalu cuma menganggukkan kepala, terus pergi lagi. Niken bengong. Henny apa lagi? Tapi kemudian, Henny meremas kertas naskahnya, lalu berkata, ayo, aku udah siap. Mana Junet? Niken tambah bengong. Semenit kemudian, Henny dan Junet sudah asyik bercuap-cuap di atas panggung. Niken yang menonton dari pinggir panggung masih terbengong-bengong. Itu yang namanya kekuatan cinta. Bisik Pandu. Niken masih bengong, menatap wajah Pandu, meminta penjelasan. Aku tahu Henny sudah lama naksir Galih. Galih juga suka sama Henny,
Tapi nggak tahu kalau Heni naksir dia, jadi nggak berani ngomong. Hari ini aku sudah jadi mak comblang yang baik kan, kata Pandu sambil mengedipkan sebelah matanya. Niken lalu tertawa terbahak-bahak. Terus kenapa Galih nggak bilang apa-apa sama Heni? Cinta nggak butuh kata-kata, Fei. Heni tahu sekarang kalau Galih juga cinta sama dia. Itu saja cukup. Niken kembali ke kebengongannya. Pandu mau tidak mau harus mengagetkannya, karena Heni dan Junet sudah menyebut-nyebut band mereka. Hoi, mau manggung sekarang apa tahun depan? Oh, ya sekarang dong, kata Niken menyambar stick drumnya di meja. Baru aja Niken keluar dari panggung, Sandra dengan wajah pucat sudah menyambutnya dengan berita buruk. Niken, aku baru aja dikontak manajer Jabrik. Mereka nggak bisa manggung malam ini karena ada komitmen lain. Bullshit, lah. Gimana nih, padahal Jabrik udah dijadwalkan nyanyi 2 lagu malam ini. Gimana dong, Niken? Kepala Niken jadi pusing mendadak. Seperti drum yang dipukul-pukul rasanya, tapi tanpa ritme yang jelas. Kasih aku waktu buat mikir, San. Aku keluar panggung dulu. Sumpek. Niken keluar lewat pintu panggung belakang. Pandu mengikutinya. Kok Jabrik nggak bertanggung jawab begitu, sih? Pandu mengomel. Ini salahku. Mestinya aku punya backup plan buat ini. Seharusnya aku tahu mereka bisa membatalkan sewaktu-waktu. Mereka kan band terkenal. Teman-teman pasti kecewa semua. Aduh, kepalaku jadi pusing deh. Aku nggak tahu mesti gimana, sahut Niken jujur. Baru kali ini Pandu mendengar Niken nggak tahu harus berbuat apa. Biasanya Niken pasti punya jalan keluar. Relax, Fei. Kalau relax kita pasti nemuin jalan keluar, kata Pandu berusaha menghibur, sambil mendekat ke arah Niken. Kedua tangannya diletakkan di bahu Niken, kiri dan kanan, lalu mulai memijit-mijit bahu Niken. Niken memejamkan matanya. Enak sekali dipijit begini. Apalagi kalau sedang pusing seperti sekarang. Angin malam semilir membantu menenangkan suasana hatinya. Pikirannya melayang ke ciuman Galih tadi. Pandu ikut memejamkan matanya, ikut berpikir, sementara tangannya masih memijit bahu Niken. Kasihan Fei, dia pasti capek seharian sibuk terus, kata Pandu dalam hati. Hari ini dia melihat sisi lain dari Niken. Niken bisa juga merasa tak berdaya. Entah setan dari mana, tiba-tiba saja dia bisa merasakan sesuatu yang harusnya dia ketahui sejak pertama ketemu Niken. Cinta. Kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Pandu mengutuk dirinya dalam hati. Walaupun belum pernah merasakan ini sebelumnya, dia yakin ini tak lain dan tak bukan adalah cinta. Ibunya benar, cinta itu datangnya nggak terduga-duga, dan kalau sudah datang tak bisa diusir-usir. Kalau saja ibu ada di sini sekarang, ibu pasti tahu apa yang harus dilakukannya. Haruskah dia bilang terus terang sama Niken, dengan resiko berat harus kehilangan persahabatannya, atau tidak usah bilang, dengan resiko kehilangan kesempatan memperoleh cinta sejati? Aduh, kepala Pandu jadi ikut pusing. Duh, kamu udah menemukan jalan keluar belum? Niken membuyarkan angan-angannya. Belum, sahut Pandu singkat. Tapi aku sudah menemukan yang lain, serunya dalam hati. Kita punya waktu sekitar 1 jam sebelum jadwal manggung buat Jabrik. Ide apapun aku bakal pertimbangkan deh, karena aku sama sekali blank, aku nggak punya ide sama sekali. Sesh. Jangan berpikir yang buruk-buruk dulu. Cobalah menikmati suasana malam ini, kata Pandu masih memejamkan matanya. Duh, jangan tidur kamu ya, ancam Niken. Enggak, jangan khawatir. Aku sedang ikut berpikir kok. Kamu coba tenang dulu, lah. Setelah diam selama kurang lebih 5 menit, Pandu membuka matanya. Aku ada ide. Fei, apapun yang terjadi, percaya deh sama kata-kataku. Aku bakal kembali tepat di saat yang ditentukan, dengan solusiku. Aku sekarang harus pergi dulu.
Kamu tunggu di sini. Hei, tunggu. Aku ikut dong. Kamu di sini aja. Anak-anak di sini butuh dukunganmu. Percaya deh. Aku sudah punya solusi yang tepat. Kamu nggak usah khawatir, oke, kata Pandu sambil berlari ke arah depan. Sudah saatnya. Mata jangkrik itu di mana sih, gerutu Niken. Niken, lihat tuh Pandu manggung. Kata Sandra menunjuk ke arah panggung. Benar katanya. Dia muncul dari depan panggung dengan menenteng keyboard. Gila tuh anak. Tampil tanpa persiapan lagi. Moga-moga aja nggak kacau balau. Well, it's been building up inside of me for I don't know how long, I don't know why, but I keep thinking something's bound to go wrong. Don't worry baby. Don't worry baby. But I can back down now because I pushed the other guys too far. Don't worry baby. Don't worry baby. Dari samping panggung Niken dapat mendengar jelas suara Pandu. Maklum, speaker ada di dekat situ. Suaranya begitu jernih, Niken jadi merasa tenang sekarang. Sepertinya Pandu sudah menyelamatkan show-nya malam ini. Tanggapan anak-anak yang nonton di depan panggung pun sangat positif. Histeris, malah. Selama menyanyi, Pandu sesekali menoleh ke arah Niken berdiri. Niken selalu tersenyum manis setiap tahu Pandu menoleh ke arahnya. Gak cuma itu, karena Pandu tahu Jabrik dijadwalkan nyanyi 2 lagu malam. Ini, dia menyanyi lagi setelah lagu itu selesai, kali ini lagu Reo Speedwagon. Pandu sangat ahli memainkan keyboardnya. I can't fight this feeling any longer. And yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. I tell myself that I can hold out forever. I say there is no reason for my fear. Cause I feel so secure when we're together. You give my life direction. You make everything so clear. And even as I wonder, I'm keeping you inside. You're a candle in the window. On a cold, dark winter's night. And I'm getting closer than I ever thought I might. And I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I started fighting for. It's time to bring this ship into the shore. And throw away the oars, forever. Cause I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I started fighting for. And if I have to crawl upon the floor, come cruising through your door.